Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Rianti dari kelas MJ 701. Di sini saya akan mereview tugas dari UAS dari mata kuliah perilaku konsumen digital. Review video pertama yaitu dengan judul David Rian dengan nomor induk mahasiswanya 24001020026 TS perilaku konsumen digital. Yang pertama, ketajaman segmentasi digital atau digital persona, spesifisitas visualisasi target audiens. Kelima video secara keseluruhan berhasil menggambarkan target audiens secara eksplisit dan spesifik melalui pendekatan demografis, psikografis, dan konteks kebutuhan harian konsumen. Gambaran karakteristik setiap segmen ditampilkan dengan konteks sosial yang jelas. Misalnya, profesional, digital native, homemaker maupun mahasiswa, lengkap dengan rutinitas harian dan permasalahan nyata yang kerap ditemui. Tingkat kedalaman personalisasi penggambaran tidak sekedar berhenti pada data statistik demografis seperti usia dan lokasi, melainkan masuk ke dalam motif emosional serta latar belakang pendorong pengambilan keputusan transaksi secara cepat di ekosistem digital. Yang B-nya integrasi variabel digital. Kelima video telah mempertimbangkan dan memetakan variabel-variabel digital konsumen secara mendalam. Digital lifestyle menampilkan kebiasaan mobile first lifestyle, di mana aktivitas sehari-hari konsumen sangat terkait pada perangkat ponsel pintar. Yang kedua, analisis customer journey dan pain point. Di antaranya awareness, kesadaran konsumen menyadari kebutuhan atau masalah melalui paparan konten visual singkat, algoritma, rekomendasi media sosial, atau iklan yang relevan. Berikutnya, consideration atau pertimbangan. Evaluasi konsumen melakukan pencarian mandiri dengan membandingkan alternatif produk, membaca ulasan atau review, serta memperhatikan respon pengguna lain di kolom komentar. Selanjutnya, retention, ketersediaan membeli kembali. Pengalaman pasca beli, konsumen mendapatkan dorongan interaksi melalui program loyalitas, notifikasi, personalisasi, atau kemudahan klaim, garansi, atau layanan pelanggan. Berikutnya, purchase, action pembelian, konversi, terjadi transaksi pembelian melalui kanal digital yang menawarkan kemudahan navigasi, metode pembayaran yang beragam. Berikutnya, advokasi atau dukungan rekomendasi. Partisipasi konsumen yang puas secara sukarela membagikan pengalaman positif. Relevan solusi terhadap pain point konsumen. Solusi yang ditawarkan dalam pembahasan video terbukti secara langsung menjawab masalah utama konsumen digital, antara lain mengurangi friction atau hambatan transaksi, mengatasi alur pembayaran yang rumit dengan mengintegrasikan sistem pembayaran satu klik. Yang kedua, asimetri informasi, mengurangi keraguan pembelian akibat informasi yang minim dengan menyediakan fitur ulasan transparan, live streaming interaktif, dan simulasi produk visual. Yang ketiga, efisiensi waktu, memberikan navigasi aplikasi yang intuitif guna mempercepat proses pencarian hingga penyelesaian masalah konsumen. Review video kedua yaitu dengan judul pengaruh testimoni pengguna terhadap keputusan
keputusan pembelian parfum HMNS dan Mykonos. Yang pertama, ketajaman segmentasi digital atau digital persona. Yang A adalah spesifisitas visualisasi target audiens. Video memetakan target audiens Gen Z dan milenial untuk kedua merek parfum lokal secara spesifik melalui karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Mykonos persona, the practical dan economical youth. Yang B, integrasi variabel digital. Digital lifestyle, kebiasaan berbelanja parfum secara daring atau online shopping, di mana konsumen sadar bahwa parfum tergolong experience good, produk yang aromanya tidak dapat dicium secara langsung melalui layar. Yang kedua, perilaku penggunaan aplikasi konsumen secara aktif mencari ulasan berbentuk kombinasi rating bintang, review tertulis, video review, hingga influencer review sebelum bertransaksi. Yang ketiga, preferensi platform TikTok dan Instagram digunakan sebagai platform konten audiovisual untuk melihat video review serta pemaparan ulasan oleh fragrance konten kreator. Yang kedua, Shopee dan Tokopedia digunakan untuk memvalidasi rating bintang, membaca ulasan tertulis pembeli sebelumnya, serta mengeksekusi pembelian. Yang ketiga, website resmi, jalur saluran penjualan tambahan, dan membentuk citra profesional merek atau brand image. Yang kedua, analisis customer journey dan pain points. Pertama, awareness atau kesadaran. Pemicu awal timbul saat konsumen melihat paparan konten, video ulasan rekomendasi influencer di TikTok dan Instagram mengenai parfum HMNS atau Mykonos. Yang kedua, consideration atau pertimbangan, disebabkan tidak bisa mencium aroma secara fisik. Konsumen masuk ke tahap pencarian ulasan. Mereka membandingkan ketahanan aroma HMNS, pH, variasi harga terjangkau Mykonos. Purchase atau action pembelian. Konsumen mengeksekusi pembelian melalui marketplace, Shopee, Tokopedia, atau website resmi setelah yakin dengan ulasan dan rating yang tersedia. Retention atau pembelian ulang, kepuasan atas kesesuaian aroma dengan testimoni mendorong pembeli untuk kembali memesan varian aroma lain. Yang selanjutnya adalah advokasi, dukungan, dan rekomendasi. Konsumen yang puas secara sukarela dan rating bintang 5, ulasan tertulis, dan pengalaman yang positif. Relevansi solusi terhadap pain point konsumen. Pain point utama, sifat produk parfum sebagai experience good menciptakan keraguan belanja karena konsumen tidak dapat mencoba wangi produk secara langsung. Solusi digital, testimoni pengguna, baik teks, rating maupun video menjadi pengganti pengalaman inderawi. Informasi detail terkait profil wangi, ketahanan jam, dan rekomendasi penggunaan terbukti sukses menurunkan risiko resepsi kekecewaan dan meningkatkan kepercayaan transaksi. Kreativitas strategi digital, kelayakan, dan risiko. Evaluasi strategi yang diusulkan. Yang pertama, evaluasi strategi yang diusulkan berdasarkan penjelasan video. Strategi digital difokuskan pada kekuatan digital, pemanfaatan user generated content,
Omnichannel marketplace review mengintegrasikan testimoni jujur dengan indikator rating bintang pada toko resmi. Kreativitas strategi digital, pelayakan dan risiko. Yang B adalah realistis implementasi di pasar saat ini. Strategi ini sangat realistis untuk diimplementasikan. Buktinya merek lokal seperti HMNS dan Mykonos berhasil mendominasi pasar parfum Indonesia melalui pendekatan pemaksimalan ulasan pengguna dibandingkan hanya mengandalkan iklan konvensional. Untuk review video yang ketiga adalah berjudul UTS Perilaku Konsumen Digital. Yang pertama, ketajaman segmentasi digital atau digital persona. Spesifisitas visualisasi target audiens. Video presentasi berhasil menggambarkan target audiens secara eksplisit dan tersegmen dengan baik. Penggambaran persona, kedalaman profiling. Yang B, integrasi digital. Penyusunan materi dalam video telah mempertimbangkan variabel-variabel perilaku digital utama secara komprehensif. Yang pertama adalah digital lifestyle, yang kedua perilaku penggunaan aplikasi, yang ketiga preferensi platform. Yang kedua adalah analisis customer journey dan pain point. Awareness, kesadaran adanya kebutuhan atau diperkenalkan produk layanan melalui paparan konten digital yang relevan, promosi, algoritma media sosial atau digital ads. Consideration atau pertimbangan, konsumen melakukan validasi mandiri dengan mencari informasi tambahan, membandingkan opsi harga, serta membaca ulasan pengguna lain, serta membaca ulasan pengguna lain atau online review rating di platform digital. Purchase atau action, keputusan pembelian, proses eksekusi transaksi yang dipicu oleh kemudahan antarmuka aplikasi, opsi pembayaran digital yang beragam. Retensi atau pembelian ulang. Merek menjaga hubungan pasca pembelian melalui personalisasi notifikasi, program loyalitas digital, atau kemudahan customer support. Advokasi atau dukungan dan rekomendasi. Relevansi solusi terhadap pain point konsumen. Yang pertama, mengurangi friction transaksi. Yang kedua, asimetri informasi dan keraguan. Yang ketiga, kecepatan layanan. Kreativitas strategi digital, pelayakan dan risiko. Yang A adalah evaluasi strategi yang diusulkan, kampanye media sosial kontemporer, optimasi aplikasi dan pengalaman pengguna. Yang ketiga, pemanfaatan otomatisasi dan AI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.